Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ramadhani dengan NIM A012301, Fakultas Teknik semester 6. Hari ini saya akan mempresentasikan peminatan geoteknik pada seminar hasil di minggu lalu, yaitu ada 5 resume. Yang pertama dari Mbak Arinda Diva Karisma dengan judul Pengaruh Jarak, Diameter, dan Panjang Funneling terhadap angka aman pada analisis stabilitas lereng. Dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Reki Arbianto. Penanganan permanen untuk meningkatkan faktor keamanan pada lereng di kilometer 4 DI Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, berapa nilai safety factor pada lereng existing di daerah irigasi Kalibawang? Yang kedua, berapa nilai safety factor pada lereng existing setelah diberi perkuatan soil nailing? Yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi jarak, diameter, dan panjang soil nailing terhadap peningkatan angka aman pada lereng? Yang keempat, berapa anggaran biaya yang dibutuhkan untuk perkuatan lereng? Berikutnya, tujuan penelitian, mengetahui nilai safety factor pada lereng existing di daerah irigasi Kalibawang. Yang kedua, mengetahui nilai safety factor pada lereng existing setelah diberi perkuatan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh variasi jarak, diameter, dan panjang soil nailing pada perkuatan stabilitas lereng. Yang keempat, mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk perkuatan lereng dengan metode soil nailing. Berikutnya, kelebihan menggunakan metode soil nailing. Kelebihan yang pertama yaitu peralatan yang digunakan relatif kecil dan tidak bising, sehingga efisien ketika digunakan di lahan yang terbatas. Dikarenakan dinding untuk soil nailing lebih tipis dibanding dinding tipe gravitasi. Soil nailing juga tidak membutuhkan area kerja yang luas, serta dapat meminimalisir gangguan pada bangunan yang ada di sekitarnya. Langsung saja di kesimpulan, sehingga rencana anggaran biaya atau RAB yang diperlukan untuk perkuatan lereng dengan menggunakan metode soil nailing yang berada di kilometer 4 di Kalibawang Kulon Progo adalah sebesar 2.240.980.000 rupiah. Berikutnya ada Sylvia Putri Novita Jayanti dengan judul Tinjauan Daya Dukung Pondasi Profil menggunakan metode Reswright dan metode Praxis 2D yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Reki Arbianto. Tinjauan daya dukung pondasi profil dengan menggunakan metode Reswright dan metode Praxis 2D ini dilakukan di daerah Kabupaten Boyolali, tepatnya di pabrik karung Bulog. Jenis tanah yang didapatkan pada penelitian ini adalah jenis tanah lempung. Ada juga dasar metode yang digunakan yaitu berbasis data NSPT, GU sama dengan GP plus GS, GP sama dengan tahanan ujung tiang, GS sama dengan tahanan desa selimut, dan yang terakhir faktor keamanan atau SF sama dengan 2,5. Dikarenakan dikarenakan Ananda Sylvia Putri Novita Jayanti ini belum sempurna dalam pengerjaan seminar hasilnya, maka dari itu saya hanya bisa menulis rangkuman seperti ini karena masih banyaknya eh, karena masih ada banyaknya perhitungan yang belum sesuai dan juga materi yang belum sempurna disampaikan. Berikutnya ada Ananda Yolanda Novia Rizky Saputri dengan judul Analisis Daya Dukung Spunpel menggunakan metode Derviter, Bringen, dan metode numerik dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Reki Arbianto. Yang pertama ada luas selimut atau AS. AS sama dengan U kali L. Yang kedua keliling tiang. U sama dengan Pi kali D. Yang ketiga ada unit tahanan selimut atau FS. FS sama dengan gamma kali CU. Yang ketiga, yang selanjutnya ada luas ujung tiang atau AP.
HP sama dengan Pi kali D pangkat 2 bagi 4. Selanjutnya ada tahanan ujung atau Qi B. Qi B sama dengan Qi B dikali AP. Selanjutnya ada kapasitas ultimate atau QU. QU sama dengan QB ditambah QS. Selanjutnya, unit tahanan ujung atau QB. QB sama dengan 5CU. Dan yang terakhir, tahanan selimut atau QS. QS sama dengan FS dikali AS. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung pondasi spunpile pada pembangunan pabrik karung bulog yang ada di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas daya dukung pondasi spunpile menggunakan software Geopipe sehingga mendapatkan nilai kapasitas daya dukung yang paling tinggi yaitu berada di diameter 50 cm dengan nilai 2945,24 kN. Yang kedua, kapasitas daya dukung pondasi spunpile menggunakan metode Derviter Beringen pada titik 56 mendapat nilai kapasitas daya dukung yang paling tinggi berada di diameter 50 cm pada kedalaman 18 meter dengan nilai sebesar 1400 kN. Pada titik 57, dengan nilai kapasitas daya dukung yang paling tinggi berada di diameter 50 cm dengan kedalaman 12 meter dengan nilai sebesar 2046,756 kN. Dan untuk di titik 59, nilai kapasitas daya dukung yang paling tinggi berada pada diameter 50 cm dengan kedalaman 18 meter dengan nilai sebesar 1253,128 kN. Juga ada kesimpulannya dari hasil perhitungan menggunakan metode Derviter-Bringen, Mayorov, dan software Geo5 mendapatkan hasil perhitungan kapasitas daya dukung pondasi sponpal mendapat hasil sebesar 2945,24 kN, sedangkan menggunakan perhitungan manual mendapat hasil sebesar 2046,752 karena masih kurangnya dalam pemaparan materi di saat saya bahas, maka dari itu saya hanya bisa merangkum seperti ini yang saya paparkan. Dikarenakan masih banyaknya materi yang belum tahu perhitungan yang belum sempurna. Maka dari itu, ini yang saya dapatkan dari seminar hasil dari Ananda Yolanda Novia Rizky Saputri. Selanjutnya ada Audisti Nancy Wardaningsih dengan judul Analisis Stabilitas Dinding Penahan Tanah Tipe Cantilever pada Lereng Jalan Kilometer 6 DI Kalibawang menggunakan software Praxis 2D dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Reki Arbianto. Salah satu lokasi yang rawan adalah lereng di Jalan Kilometer 6 DI Kalibawang, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta yang dimana memiliki tanah labil, sehingga dapat memperburuk stabilitas lereng. Yang pertama ada rumusan masalah, bagaimana perhitungan stabilitas geser, stabilitas guling, dan kapasitas dukung dinding penahan tanah. Yang kedua, bagaimana stabilitas dinding penahan tanah tipe cantilever pada KM6 di Kalibawang berdasarkan analisis menggunakan software Geo5. Yang ketiga, bagaimana stabilitas dinding penahan tanah tipe cantilever pada KM6 DI Kalibawang berdasarkan analisis menggunakan software Praxis 2D. Yang pertama, stabilitas guling F91 didapatkan 10,300. Yang kedua ada stabilitas geser. Yang ketiga ada kapasitas dukung tanah. Yang keempat, stabilitas terhadap geser. Dan yang terakhir, kapasitas daya dukung. Pengumpulan data primer, yaitu ada tiga. Yang pertama, pengamatan secara langsung. Yang kedua, pengukuran di lapangan. Dan yang ketiga, dokumentasi lokasi yang ada di proyek. Berikutnya, pengumpulan data sekunder. Yang pertama, ada data tanah, yaitu boring. Dan yang kedua, data teknis, yaitu section profil dan juga gambar rencana. Kesimpulannya,
Dari analisis dinding penahan tanah menggunakan software Praxis 2D versi 20 didapatkan safety factor atau SF sebesar 2,342 sehingga kondisi lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah di bagian lever dapat dinyatakan stabil dan aman terhadap keruntuhan. Dan yang terakhir, ada Alam Dipa Wardana dengan judul Tinjauan Penurunan pada Tanah Gambut yang Diperkuat Kolom Semen dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Reki Arbianto. Penurunan tanah di atas tanah gambut yang ada di rawa pening sering mengalami penurunan yang melebihi 1-2 meter dalam jangka waktu yang pendek. Akibat rendahnya kuat geser, beban timbunan dapat memicu shear failure. Berdasarkan pengujian laboratorium, nilai California Ratio Bearing atau CBR pada tanah gambut rawa pening berada di bawah standar minimum konstruksi jalan, yaitu sebesar 5%. Yang pertama, perumusan masalah. Berapa nilai penurunan yang terjadi sebelum diberikan kolom semen? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh konfigurasi pada kolom semen? Yang ketiga, berapa nilai penurunan yang terjadi sesudah diberikan kolom semen? Dan yang terakhir, bagaimana hasil perbandingan penurunan yang ada di antara analisis manual dengan analisis menggunakan software Praxis 3D? Perbandingan konfigurasi kolom semen. Tinjauan ini dibandingkan dengan banyaknya tiang yang dipakai juga panjang tiang yang digunakan. Pemberian 3 buah beban pada konfigurasi tanpa tiang meningkatkan besarnya penurunan yang terjadi dan beban 10 kg ke 20 kg memberikan perbedaan sebesar 42,3%. 10 gram ke 40 gram memberikan perbedaan sebesar 77%. Dan yang terakhir, sedangkan untuk 20 kg ke 40 kg memberikan perbedaan sebesar 19,6%. Perbandingan hasil laboratorium dengan Praxis 3D. Yang pertama, nilai penurunan yang terjadi pada lab lebih besar dibandingkan nilai penurunan yang terjadi di simulasi Praxis 3D. Yang kedua, kolom semen yang dipakai untuk perkuatan tanah cukup efektif jika ditinjau dari hasil laboratorium karena mampu memiliki penurunan sebesar 6-79% dan konfigurasi dengan nilai reduksi sebesar terbesar adalah 9 tiang dengan panjang 50 cm. Terima kasih. Itu tadi adalah rangkuman yang telah saya rangkum pada seminar hasil minggu lalu dengan sesuai peminatan yaitu geoteknik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.